Pemirsa Metro TV Lampung masih bersama kami di Dialog Spesial. Baik Mbak Febri, bisa dijelaskan kembali terkait 5 pilar STBM tadi Pak? Ya, bagaimana upaya pemerintah kota maupun kabupaten ya untuk memberikan penyadaran supaya warga tidak BAB itu dengan 5 pilar STBM kan? Ya, tapi harus melalui apa pemicuan? Pemicuan itu perubahan perilaku. Jadi warga itu harus diberikan penyadaran untuk tidak BAB sembarangan. Dan juga harus diberikan penyadaran dampak dari BAB sembarangan itu. Ya kan? Kan bisa mengakibatkan diare ataupun penyakit lain yang berbasis lingkungan. Karena dengan orang BAB sembarangan kan akan mencemari air, mencemari bau juga, menimbulkan bau yang tidak sedap gitu kan. Nah, upaya pemicuan itu bisa dilakukan lewat mana? Bisa lewat sekolah, anak murid, siswa SD, SMP, SMA bisa diedukasi itu. Kemudian lewat pengajian seperti di Pringsewu itu kan ada namanya jihad sanitasi. Jihad itu ngaji ahad tentang sanitasi, itu dulu itu dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu. Kemudian lewat Jumatan, khotbah Jumat, atau lewat pengajian-pengajian yasinan kalau yang muslim kan. Kalau yang beragama lain seperti Kristen atau Hindu kan momen-momen pada saat ibadah itu kan bisa disisipkan hal-hal yang berkaitan tentang sanitasi. Kemudian selain itu juga pemerintah kota maupun kabupaten itu juga minimal menegakkan sebuah peraturan lah yang memberikan sanksi kepada masyarakat yang masih BAB sembarangan. Ya, yang perlu diberikan sanksi itu ya warga yang seharusnya dari sisi kepemilikan sudah punya fasilitas jamban layak dan sehat, tetapi tidak digunakan. Ini yang wajib diberikan sanksi administratif atau sanksi-sanksi yang sifatnya mendisiplinkan lah gitu. Gitu kira-kira Mbak. Oke Mbak Febri, selain di Kota Bandar Lampung membicarakan tentang sanitasi, sebenarnya yang paling buruk di Provinsi Lampung selain Kota Bandar Lampung mana saja Mbak? Ya kalau Kota Bandar Lampung ini kategorinya tidak begitu buruk lah ya. Yang paling buruk kan beberapa wilayah aja di Kota Bandar Lampung, kawasan pesisir, daerah bantaran sungai lah ya. Tapi kalau bicara paling rendah akses sanitasinya di Provinsi Lampung, itu ada di 2 kabupaten sebetulnya. Satu adalah Kabupaten Tanggamus, yang kedua Kabupaten Pesisir Barat. Nah ini 2 kabupaten ini dari sisi topografinya itu kan hampir sama itu ya. Ya perbukitan, pegunungan, terus ada laut gitu. Nah itu dari sisi itu tadi yang awal saya sampaikan, dari sisi akses fasilitas mereka pasti sangat minim karena bisa jadi kesulitan air gitu kan. Karena pegunungan itu akses airnya juga agak sulit kan. Dia mengandalkan mata air yang belum tentu tersalurkan secara maksimal gitu. Nah, dari data Smart STBM Emonef ya yang kita akses di Kementerian Kesehatan, posisi Tanggamus ini yang paling rendah ya 67,11%. Nah, ini kita juga sedang melakukan upaya advokasi sebetulnya dengan pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan akses sanitasi layaknya. Ya beberapa bulan lalu saya dan beberapa tim di YKWS sempat audiensi dengan Ibu Bupatinya, Bu Dewi, dan dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait. Mereka berkomitmen sebetulnya target mereka di 2021 itu ada peningkatan hingga 95% minimal. Bahkan targetnya bisa ODF. Nah, ini tinggal bagaimana upaya ini benar-benar terrealisasi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar komitmen yang terucap, tetapi benar-benar diimplementasikan. Dan selain itu juga kita mendorong kepada pemerintah Tanggamus untuk melahirkan sebuah regulasi yang bisa menjadi dasar hukum seluruh institusi maupun pemerintah tingkat PEKON supaya mendukung kebijakan dari Ibu Bupati itu. Nah ini sebetulnya bagian ini sangat penting gitu ya, karena sanitasi ini untuk bisa mencapai akses 100% itu harus ada political will-nya dari pimpinan kepala daerahnya gitu. Kalau kepala daerahnya itu tidak aware, tidak tidak menganggap sanitasi sebuah hal yang
dasar dan hal yang penting ya itu nggak akan tercapai. Oke. Gitu, Mbak. Tapi menurut Mbak Febri, sejauh ini kan sudah memasuki tahun 2021 nih. Ya. Perkembangannya seperti apa di Kabupaten Tanggamus? Ya, alhamdulillah ya semenjak kita melakukan upaya advokasi dan gerakan ya bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tanggamus ini di 2019 itu kan aksesnya masih 54 sekian, masih sangat inilah kecil sekali. Terus kita ada pendampingan program di sana untuk sanitasi perdesaan, itu kita udah mendorong wilayah-wilayah lain terpicu gitu kan ya. 2019 itu ada 12 pekon yang mendeklarasikan ODF. Kemudian nyusul lagi nih. Ini ada kecamatan yang termotivasi untuk 100% memiliki akses sanitasi layak di seluruh pekonnya ini. Nah, sekarang ya dari 2019, 2020 hingga 2021 ini ya, ini ada peningkatan sekitar 15% lah ya, 15% dari upaya yang kita lakukan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Ini luar biasa sebetulnya, karena memang komitmen Bu Dewi ini menjadi pemicu buat seluruh masyarakat dan pemerintahan yang ada di Tanggamus. Oke, tapi menurut Mbak Febri sendiri ini, sebenarnya tingkat kesadaran masyarakatnya sendiri terkait pembudayaan hidup sehat ini seperti apa sih Mbak? Ya ini masih itu tadi lah. Kalau kita katakan rendah, ya enggak rendah. Sebenarnya kalau kita picu secara berkesinambungan itu pasti akan ada perubahan perilaku. Apa pemicuan itu sudah berjalan secara efektif sampai saat ini Mbak Febri? Nah itu, pemicuan itu tidak boleh hanya sekali, tapi harus beberapa kali. Nah ini ternyata karena situasi pandemi ini ya, akhirnya juga agak terhambat gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Febri. Ya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami, Dialog Spesial akan segera kembali.